Sudah bisa mendengar suara Bu Lamisih? Kok tidak bersuara? Halo? Halo? Saya belum bisa mendengar suara panjenengan. Halo? Bu Sri belum bisa mendengar suara panjenengan. Durung iso, Dik. Dik, durung iso ngonek. Sampun, Bu. Sampun, Oke, sampun. nggih, nggih. Nggih, sampun. Niki kali guru agama riyen apa kali guru kelas? Nah, guru agama riyen nggih saged. Nggih, Mangke niki. selanjutnya kan guru kelas. Oh, nggih, niki Pak Pim pun wonten kali guru agama riyen. Nggih, Monggo. nggih. Betul, niki betul cuma tanya jawab. RPP ku cukup, RPP ku. Sampun saged, Pak? Sampun, Bu. Sampun saged. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Perkenalan, Pak. Asmanipun Bapak sinten nggih? Kula Pak Asrofi, Bu. Pak Asrofi. Nggih. Nggih, ngeten kan kersanipun kepenak ngoten nggih. Nggih, Masa wawancara mboten ngertos. kebetulan pensiun nggih kurang 1 tahun, Bu. Oh, sami nggih, Pak. Kalian kula. Nggih, terpaut 2 bulan, saya 14 bulan. Oh, nggih. Alhamdulillah disyukuri saja. Yang penting Nggih. sehat nggih, Pak. Nggih, sehat, Bu. Alhamdulillah. Mak kula Nggih. dados guru ngang mboten bermutu, Bu. Dereng bermutu. Ngoten. Bedanipun bermutu dan belum bermutu ya, Pak ya. Nggih, nun sewu nggih. Nggih, Pak. Ibu, nggih. Di SD Kendalagung itu jumlah siswanya berapa, Pak? 134, Bu. 134. Di antara siswa 134 mayoritas beragama nopo? Gimana, Bu? Di antara siswa itu mayoritas beragama apa? Oh, mayoritas beragama Islam semua, Bu. Islam semua. Iya. Nggih. Oh, nggih. Sekarang pertanyaan saya, untuk menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah. Perilaku religius siswa dapat digali dari kebiasaan atau kepedulian. Itu antara lain apa, Pak? Kalau kebiasaan, Bu, ya. Kalau Kebiasaan apa? Ya, kebiasaan itu anak-anak begitu masuk halaman sekolah, nah, sama ibu-ibu berjabat tangan, Bu, sambil mencium tangan Bapak Ibu guru. Yeah. Setelah itu berbaris di depan kelas,
masuk dalam kelas masing-masing, ya mereka saya anjurkan untuk menghafalkan Asmaul Husna. Ya. Biasa. Mengucapkan salam enggak, Pak? Ya, salam Bu ya, lalu Pak. Salam. Nah, Salam pertama juga. kali kan mengucapkan salam, ya kan? Iya. Itu yang kebiasaan. Kemudian yang kepeduliannya apa saja, Pak? Oh, kepeduliannya Bu ya. Kalau ada teman-teman yang sakit, katakanlah sakitnya yang lumayan, itu anak-anak mengajak untuk urunan, terus anjang sana berjenguk pada temannya, saya dampingi dengan guru kelasnya. Itu Bu, diantaranya gitu. Jadi kalau ada temannya yang sakit, dijenguk dengan membawa sesuatu itu tadi Pak ya, urunan ya, jenengan itu kan pun karena sudah berjalan Bu ya. Itu kan siapa ada sakit Pak, jenguk. Amelia Pak, jenguk gitu Bu. Ya urunan. Ya, urunan. Berapa Pak iurannya itu rata-rata berapa? Minimal 1.000 Bu, minimal. 1.000. Ya minimal. Kalau temannya banyak kan dapat jajan banyak ya Pak ya. Iya. Terus dibelikan susu, buah, roti misalnya. Ya enggak apa-apa. Wong dijenguk saja itu sudah senang kok. Nggih kan? Iya. Minimal kan mendoakan Bu ya. Iya, minimal mendoakan, didoakan saja senang. Wong ditanya saja senang kok Pak ya. Iya Bu, iya. Nah, kamu kemarin sakit ya, itu rasanya sudah senang. Tapi kalau sakit ke sekolah enggak ada yang nanya, itu kan malah tambah sakit ya Pak ya. Iya toh Bu. Apalagi dibawakan jajan, malah lebih senang ya Pak ya. Begitulah Bu diantaranya. Kemudian tadi kepeduliannya ada sosial, ada lingkungan. Contohnya kalau peduli lingkungan itu gimana Pak? Peduli lingkungan ya terutama pada lingkungan sekolah Bu. Jadi anak-anak itu diajarin jangan membuang tempat sembarangan, sampah sembarangan, habis jajan harus dibuang di tempat sampah. Kemudian jangan kalau jajannya berbau minyak, jangan langsung diusapkan pada tembok, itu memang betul-betul diawasi ketat oleh para Bapak Ibu guru. Itu kalau kelas tinggi ya Pak? Iya. Itu kalau kelas tinggi ya bisa disepertikan itu. Kalau anak kelas rendah kan enggak. Baru mangan terus diusapno tembok. Nah itu sulitnya kelas rendah itu Bu. Kalau upacara itu kadang gurunya itu sampai jengkel loh Bu. Diperingatkan ya mesti gojek, mesti gitu. Memang ekstra pengawasan anak rendah itu. Berarti contohnya antara lain tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Kemudian ini pada pelaksanaannya. Oke. Dalam pelaksanaan beribadah semua mengikuti ya Pak ya. Alhamdulillah. Di situ kebiasaannya melakukan apa Pak? Kalau hari Selasa dan Kamis itu saya jadwalkan untuk membiasakan sholat duha Bu. Oh, tidak setiap hari Pak? Dan saya gilir Pak itu, Bu. Karena khawatir kan mereka itu nanti kan bosen gitu. Kadang-kadang kan saya tersita guru yang untuk mengejar waktu istirahat siang, saya kasihan, jadi saya jadwalkan. Yang Selasa itu kelas berapa Pak? Ini nuwun sewu Bu ya, untuk sholat duha itu memang saya ambilkan dari anak-anak yang semua tinggi. Yang kelas 4, 5, 6 dulu Bu. Yang hari Jumat juga duha. Iya. Jadi duha itu tadi dijatuhkan pada hari Selasa dan Jumat, gitu kan? Iya. Nah, kemudian kalau pas duhur, apa kebiasaannya di sekolah tersebut? Nuwun sewu Bu, untuk duhur juga
Itu Bu, kalau saya sempat tidak keluar ya kadang-kadang saya karena ada undangan KPPAI dan sebagainya kadang di Rembang. Kalau pas ada time-nya pas saya ajak sholat di musola. Berarti sholat berjamaah pada saat zuhur ya. Terus kalau pas sholat jamaah zuhur itu yang mengikuti Bapak guru agama saja atau Pak Ya kepala sekolah kadang-kadang atau juga guru ada lain? yang tidak uzur, yang putri ikut. Oh Ya gitu. seperti itu kalau memang Jadi, tidak ada kegiatan luar ya ikut. Ya. Terus kemudian itu tadi mengenai itu nggih. Kemudian tadi Bapak mengatakan bahwa di situ mayoritas beragama Islam, tidak ada agama yang lain. Kemudian orang-orang di sekitar situ ada enggak Pak yang agama selain Islam? Alhamdulillah semua Muslim Bu, Muslimah. Oh semua Muslim. Ya, berarti dalam kegiatan sehari-hari dia saling hormat menghormati nggih Pak nggih. Ya. Ya. Sudah cukup Pak, seperti itu Pak. Oh gitu. Nggih. Lah, tapi jangan lupa loh Pak. Ya Bu. Kegiatan ini tidak sekedar dilaksanakan, tapi Bapak harus membuat program. Ya, Bu, Terus pelaksanaannya itu ditulis. Nah, programnya tadi Bapak kan misalnya Selasa dan Jumat duha. Terus sholat jamaah duhur itu kan diprogram. Tapi untuk Seperti selama jenengan nek saya buat Bu, untuk selama corona COVID pandemi ini memang saya istirahatkan dulu hal itu. Iya, muridnya kan nggak ada di sekolah. Iya, tapi kalau secara daring, nggih kan? Nah, kan bisa dilakukan. Misalnya jenengan me-Zoom anak, coba Nak sholat duhur, nanti di video atau di foto terus dikirimkan ke Bapak guru agama. Itu perwujudan kalau anak tersebut sudah melakukan sholat duhur. Nah, Pak nggih? Bu. Intinya itu di samping dilaksanakan seperti itu juga dibukukan. Nah, tenang nggih. Pembukuannya tadi ada program, ada pelaksanaan. Yang pelaksanaan kan merujuk ke itu buku harian jenengan. Nggih kan? Diaturlah harus punya upamane wong tandur ngono ana tipete, ngaten nggih? Nah, kalau pas akreditasi ini ditanya mana dokumennya, nanti Bapak kan mengunggah dokumennya. Ini ya Bu ya. Nggih, ini baru wawancara. Kami belum menemukan dokumennya. Nanti dokumennya diikutkan diupload ya. Ya Bu. Nanti nguploadnya oleh malah mau guru kelas tok. Pak guru agama enggak ngupload. Ini tadi kegiatannya kan sudah bagus. Kalau sudah bagus harus ada dokumennya. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih Bu nggih. Nggih. Bon, terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. Kemudian sekarang nomor 1. Terserah siapa yang mau maju. Monggo. Saya tidak menunjuk nggih. Monggo yang mau maju. Nggih. Nah. Dengan guru siapa nggih? Bu Hikmah, Bu. Dengan Bu Hikmah. Bu Hikmah. Oh ya, yeah. Bu Hikmah tak catete. Nek ketemu nok dalan aku ben ora lali. Bu Hikmah. Kelas pinten nggih? Kelas 6. Wali kelas. Oh, wali kelas 6.
Nggih. Wong tuwa ngene iki nek ora ditulis lali. Nek wajahnya ingat, Nggih, ya. nggih, Bu. Jenengan jenengan nek ketemu kula lah ya kudune ingat. Masalahnya Nggih. saya kan punya saudara di Kragan. Oh, nggih. Ya, Di mana, Bu? nggih. Keragannya mana? Kragannya itu lupa aku, tapi saya sering ke situ. Hmm, Namanya Mbak Emi. Itu kan eh, dapat 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 tetanggaku, Mbak. Nggih, pun oh, itu jajem. nggih, nggih. Nggih, nggih. Ini mengenai merujuk pada perilaku disiplin, nggih. Nggih, Bu. Untuk menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi, disiplin kan tidak satu saja, ya. Untuk menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi, tentunya Bu Guru membuat tata tertib. Nggih, ha? Nggih. Sekedap nggih. Bu, kula Nggih. ngakreditasi, Bu. Kula ngakreditasi niki. Kula ngakreditasi. Dilanjut nggih. Nggih, Bu, monggo. Nah, tentunya Ibu membuat tata tertib. Tip peserta didik. Terutama yang ditanyakan tentang kedisiplinan. Kedisiplinan apa saja yang jenengan buat terhadap murid jenengan? Nggih, dari awal itu peserta didik itu harus ada di depan kelas setelah bunyi bel. Ya, secara langsung Dimulai dari awal, mulai dari awal. Waktu anak datang itu kedisiplinan apa? dari awal itu pembiasaannya itu Bapak Ibu guru. Kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan. Waktu datang itu anak kan didisiplinkan tentang apa? Ayo anak, enggak boleh terlambat loh ya. Ya, tidak boleh terlambat masuk sekolah. Ketika bel berbunyi juga harus langsung berada di depan sekolah, depan kelas. Itu namanya kedisiplinan apa? Waktu. Ya, kedisiplinan waktu. Itu kira-kira diutamakan enggak? Apa kalau ada anak terlambat terus dibiarkan saja? Ya, Enggak kan? tidak boten. Harus dicatat siapa yang sering terlambat. Nah, tenang ya. Gurunya harus seperti itu. Ora kok wes ndekne kerep kari ya ora apa-apa, tapi harus dicatat. Begitu nggih. Jenengan nanti harus punya catatan anak-anak yang sering terlambat. Ditanyakan terlambatnya karena apa? Kadang-kadang nek bocah desa, kula niki kan wong desa, dikon momong, kon ngarit. Nah, itu perlu dicatat. Nanti hasil itu terus dibawa konsultasi ke orang tua. Jenengan kan merujuk ke orang tua. Ditanyakan, "Lek, Lek." Nah, nek wong desa kan lek Lek, Lek, anakmu iku lho, Dek, sering keri iku mbok kon lha apa janjane? Guru harus seperti itu. Nggih kan? Nah, nanti harus ada tindak lanjutnya. Tuh. Di samping nggih. Nggih, Bu. Cetha nggih, Bu. Nggih ya. Nggih. Di samping kedisiplinan kehadiran, kedisiplinan apa lagi? Nah, jenengan mau tentang disiplin anak-anak. Disiplin Anak-anak berpakaian. Yang saya tanyakan kembali ke kehadiran. Kira-kira murid Ibu sering ada yang terlambat? Jarang sih, Apa Bu. enggak? Tidak ada. Jarang. Enggak ada Untuk ya. kelas saya sendiri tidak ada. Mereka tepat Terus waktu. kelas ya, enggak ada yang terlambat, tepat waktu.
Nggih. Kalau musim pandemi gimana tentang kehadiran? Jenengan ngabsennya melalui apa? Saya itu melakukan pembelajaran lewat Zoom ya, Bu. Ya, kehadirannya lewat Enggak. situ atau WhatsApp group. Oh, saya hadir, Bu, gitu. Ya, membalas. Absen dulu ya, Oh, anak-anak. gitu. Siap, Bu, siap, Bu, siap, Bu, gitu kan. Berarti dia sudah nyimak. Tidak pakai Google ya? Google Meet. Gitu. Nanti kami minta loh ya, datanya loh ya. Data yang apa, Bu? Data kehadiran. SD jenengan kan belum mengirim data. Nanti datanya yang ini saya tanyakan, mohon untuk ikut dikirimkan judulnya kehadiran. Kalau yang tidak menggunakan Google kan biasanya absen biasa. Itu tadi melalui WhatsApp. Saya hadir, Bu. Terus lagi saya hadir, Bu. Tuh ya. Nyuwun sewu, itu datanya di screenshot atau lewat apa ya, Bu? Di screenshot. Oh, gitu. Nah, yang dia saya sudah screenshot, ya kan? Nah, yang sudah pakai Google mestinya kan di situ si Ali absennya jam 6.70 jam 6.30 misalnya. Oke. Ya, menurut sekolahan itu tadi kehadirannya dalam bentuk apa? Ngoten nggih. Nah, yang saya tanyakan di masa pandemi, kalau yang kemarin mesti jenengan ya absen yang dikirimkan. Itu kan? Terus yang berikutnya, tadi Ibu menunjukkan bahwa ada kedisiplinan berpakaian. Nah, yang saya tanyakan, jenengan tadi kan melakukan pembelajaran secara daring. Anak yang ada di rumah itu kira-kira dalam pembelajaran daring pakai kaos atau pakai seragam sekolah pada waktu daring? Pakaian sopan. Pakaian sopan? Bebas tapi sopan, nggih. Oh, enggak pakai seragam sekolah? Tidak, Bu. Saya bebaskan untuk memakai pakaian bebas tapi sopan. Enggak pakai kaos atau apa gitu. Pakaian bebas. Nggih. Kemudian yang kedisiplinan tadi sudah dijawab antara kehadiran dan berpakaian. Kemudian tentang kepatuhan, ya. Kira-kira anak-anak mematuhi tata tertib yang dibuat seperti tadi enggak? Patuh? Patuh, Bu. Patuh. Ya. Dah, yang nomor 1 sudah selesai. Kemudian nomor 3, jenengan lagi? Monggo, enggak apa-apa. Monggo kersane jenengan Mau yang lain. Mau jenengan terus ya enggak apa-apa, silahkan. Bebas loh ya. Kalau yang enggak mau ya jangan dipaksa-paksa. Bu Fitria Yang penting itu ada jawaban dari guru, ngeten nggih. Suaranya lembut. Assalamualaikum Ibu Lamise. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ya? Ya, ini sama Bu Fitria Hastuti atau Bu Tuti, kelas 2, Bu. Kelas 2, Bu Fitri ya. Masih muda. Sudah tua, Ibu. Sudah 2 anak. Sudah. Masih kecil-kecil ya? Sudah kelas 6. Ya. Sekarang tentang perilaku tangguh dan tanggung jawab. Nggih. Tangguh. Coba beri contoh perilaku tangguh.
Nah, Untuk pembelajaran di masa pandemi ya Bu, kalau perilaku itu misalnya saja anak-anak itu kan selalu setiap hari mendapatkan tugas dari guru-gurunya. Terus? Ya, setiap hari itu anak-anak selalu menanti tugas-tugas dari gurunya itu, kemudian apa ya namanya, dengan semangatnya itu mengirimkan tugas-tugasnya itu apa ya, tidak menunggu sampai siang atau sampai sore, tidak, jadi langsung dapat tugas. Berarti ya tepat langsung waktu. Iya, itu saya kira itu anak-anak yang tangguh. Kalau tidak tangguh tidak bisa itu ya. Iya. Berarti tugas itu dilaksanakan dengan tadi Ibu menjawab bersemangat. Ya? Nah, tugas dilakukan dengan semangat. Terus apa lagi tadi? Diserahkan kepada tadi? Gurunya. Kemudian dalam menyerahkan itu tadi tepat waktu. Ya. Ini nanti yang diunggah adalah portofolionya. Nggih kan? Tadi Ibu kan mengatakan bahwa anak diberi tugas. Dalam melaksanakan tugas itu tadi dilakukan dengan semangat. Ya, diserahkan kepada gurunya dengan tepat waktu. Jadi besok yang diunggah nomor 3 itu adalah portofolio dari anak-anak tersebut. Tuh. Kemudian itu tadi tentang tangguh. Nah, sekarang yang tanggung jawab. Nah, gimana? Rasa tanggung jawabnya siswa itu tadi dalam bentuk bagaimana? Dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab. Apa harus diurak-urak atau tanpa disuruh langsung dia mengerjakan atau bagaimana? Iya, jadi anak-anak itu setiap tugas, jadi dikerjakan, ada batas waktunya pasti Bu ya. Tidak harus seenaknya sendiri itu tidak, pasti ada batas waktunya. Dan itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab karena ada bukti apa ini namanya, bukti tugasnya itu tadi. Ya, jadi dilaksanakan tanpa disuruh. Begitu nggih? Ya. Tanpa disuruh. Ini nanti dibuktikan dalam dalam portofolio juga. Sudah selesai nomor 3. Nomor 3 itu portofolio yang dikerjakan oleh siswa. Nggih kan? Nah, dengan memberi catatan-catatan. Dalam itu tadi numpuk iku dipeksa-peksa. Nang, kowe sing ndek inginane ndak urung numpuk. Nah, misalnya. Itu namanya dipaksa-paksa. Kalau yang tidak dipaksa itu, nih Bu, yang kemarin saya tumpuk Bu. Nih portofolio saya. Jadi Bu Guru buat catatan. Misalnya, anak-anak, ini tugas ya membuat ini. Nah, misalnya tugasnya tanggal 20. Numpuknya saya kasih waktu ya 22. Ternyata ada 3 anak yang numpuknya tanggal 29. Tanggal 29 saja itu diorak-orak. Nah, itu namanya
bisa dikatakan tadi ya, kurang tanggung jawab. Jelas? Nomor 3 portofolio. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Siti Faridah, Bu. Bu Siti Faridah. Mengajar kelas berapa? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Oke. Kelas 5. Sudah punya anak berapa, Bu? Punya anak 2, sudah berkeluarga yang besar. Punya anak cucu 1, Bu. Yang nomor 2 masih kuliah. Skripsi, sudah skripsi. Oh, hebat. Sudah bermutu, Bu. Sudah bermutu. Oke, cuma nah, ini pengawas bermutu. Panjenengan pengawas bermutu. Nggih. Kersane kenal. Mangke nek ketemu malih iku mau Bu sapa ya? Sekarang nomor 4 nggih. Ibu tahu tentang perundungan? Perundungan. Bulian, Bu ya, dibully. Ya. Apa ya istilahnya? Perilaku yang menyakiti, membuat orang lain tidak senang gitu loh, nggih. Nggih. Perasaannya diomongin yang tidak. Kira-kira di sekolah Ibu pernah enggak ada perundungan? Dari mana? Yo, nggih gampangnya tahu ono bocah do tukaran gak, ngoten lho. Oh, gitu. Tidak ada. Untuk biasanya anak laki-laki itu, Bu. Ada. Kadang ada, Bu. Pada saat olahraga, contohnya kemudian bermain voli pada saat kalah atau yang menang itu pada saat itu puas, terus ada itu kata-kata yang gitu kan. Yang satunya rada emosi gitu. Tapi dengan adanya bully seperti itu jadi semangat aja gitu. Pada saat bermain biasanya pada saat bermain. Pada saat bermain? Bukan pada saat menerima pelajaran ya? Kalau pelajaran insya Allah kok tidak ada. Kalau pada saat pelajaran itu temannya kurang bisa, terus pada saat tidak ulangan dibantu untuk menyelesaikan. Saya ambil seperti itu. Istilah ya ejek-ejekan ya Bu ya? Saling ejek mengejek. Biasanya pada saat olahraga, Bu. Kan pada waktu istirahat biasa dengan main voli, terus sepak bola. Tapi cuma sering saling ejek mengejek. Maksudnya ya kan? Pada waktu olahraga, pelajaran olahraga, kalau mematikan bola, dia puas, kemudian gitu kan, yang satunya emosi. Iya. Tapi dengan bimbingan gurunya ya makanya ya sungguh-sungguh gitu, terus ramai kompak. Kejadian yang seperti itu bagaimana cara pencegahannya supaya anak itu tadi tidak seperti itu tadi. Kira-kira Bapak dan Ibu guru punya langkah-langkah untuk istilahnya dalam pencegahannya itu gimana? Untuk mencegah bagi anak yang kurang bisa pada saat kalah dalam permainan. Itu tadi ya yang sering emosi ejek-ejekan dibiarkan atau bagaimana? Bagaimana panjenengan mencegahnya supaya tidak terjadi niku lho tukaran? Diberi bimbingan supaya sayang kepada teman, selalu bersatu untuk kemajuan bersama. Diberi bimbingan, diberi saran, sehingga anak itu tidak
akan mengulangi hal-hal seperti itu. Iya, diberi akan bimbingan. mengakibatkan temannya minder atau malah malu, akhirnya tidak bisa. Terus diberi saran, diberi bimbingan atau saran. Ya, dalam Ibu memberi saran itu tadi ya cukup secara lisan, apa ya ada catatan di buku, ada enggak? Kira-kira? Ada catatan, Bu. Kemudian secara menyeluruh dengan waktu upacara memberi sambutan pada waktu menjadi pembina upacara secara menyeluruh. Kalau pembinaan di upacara itu tadi termasuk bagaimana cara pencegahannya. Yang kami tanyakan, adakah catatan untuk anak-anak tersebut, terutama adalah para guru kelas? Memberi bimbingan maju ke depan. Contohnya. Enggak, maksudnya catatan secara tertulis. Ada, Bu, ada. Di sekolah. Nah, itu kan ada bimbingan konseling. Ya, itu kan bisa dimasukkan di situ. Iya. Iya kan? Iya. Ya. Oke, berarti ada catatan. Berarti nanti yang diunggah ya. Nah, nomor 4 selain nanti jenengan itu mendapat pertanyaan yang kami kirimkan untuk anak, jenengan di nomor 4 juga nanti mengunggah buku catatan tentang itu tadi. Nggih. Konseling, Bu, ya. Ya, ditulis hari tanggalnya berapa kejadian itu. Nggih. Terus kelas berapa? Permasalahannya apa? Tadi permasalahannya kan sudah dijawab Ibu. Iya kan? Nah, terus bagaimana cara mencegahnya? Tindakan-tindakan. Pamane aku mau tindakan guru misalnya dibiarkan saja ya boleh. Terus diberi bimbingan secara individu, apa secara klasikal. Nek upacara tadi kan secara klasikal atau dua-duanya. Nah, tenang nggih. Terus di sampingnya keterangan atau tindak lanjutnya anak tersebut menjadi baik setelah tadi Ibu melakukan tindakan pencegahannya. Tuh. Nggih? Nggih, Bu. Iya. Jadi aja diumbarno nek ana bocah tukaran. Kudune ada upaya untuk mencegahnya. Dalam pencegahan iku mah ora omong-omong tok, tapi dibukukan, ada catatan. Ngoten nggih? Berarti data yang diunggah tadi itu tadi yang sudah ditulis Ibu. Udah, nomor 4 selesai, sekarang nomor 5. Mau jenengan lagi terserah. Ayo. Dalam, Bu. Nggih. Catatannya di buku BK ya Pak Bu ya tadi ya. Ya. Kemudian nomor 5. Keterampilan berkomunikasi ini, nggih. Panjenengan ndak nggih ulang ah? Tadi mengajar kelas berapa? Kok lupa? Kelas 5. Kelas 5, nggih. Kelas 5. Wah, kelas 5 iki malah nganu. Malah berat kelas 5 karena ada hubungannya dengan lomba-lomba dan persiapan untuk masuk di kelas 6. Guru kelas 5 mesti dicarikan guru yang hebat. Itu terpaksa. Di sini tuh ya negeri itu cuma negeri berapa? Itu kepala sekolah, kemudian guru agama, guru kelas 6, guru kelas 5. Cuma itu.
Iya. Otomatis yang tua-tua. Kemarin 2 tahun pegang kelas 6, Bu. 2 tahun berturut-turut. Sekarang gantian kelas 5. Bagus, Bu, malah berpengalaman. Dulu waktu saya mengajar juga rumahnya dekat dengan sekolah. Nggih. Nah, malah kesempatan untuk memberikan pelajaran tambahan kan semakin banyak. Nggih kan? Oke. Nomor 5 ya, Bu ya? Nomor 5. Ini seharusnya ada video pembelajarannya. Tapi nanti kami tunggu besok pagi, nggih. Iya, Bu. Harus siap. Presentasinya ya pembelajaran daring. Ngelek muridnya jenengan hadirno. Berbahaya, ya. Nanti nomor 5 itu datanya adalah video pembelajaran secara daring. Jangan daring tidak pernah di video, nggih? Tidak. Ya besok yang akan datang ya bisa di video. Sekarang video juga mudah. HP ya canggih, ya kan? Nah, kalau ada akreditasi yang seperti ini, itu nanti ditunjukkan. Bu, jenengan sudah pernah mengajar daring? Pernah. Mana buktinya? Ya pokoknya kemarin. Nah, itu yang payah. Ya. Jadi besok harus siap. Nah, itu dalam pembelajaran daring. Terus dalam pembelajaran daring itu jenengan mesti komunikasinya dengan siswa, ya kan? Iya, Bu. Kira-kira ada permasalahan enggak pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring tidak ada, Bu. Tapi hanya kadang 1 atau 2 anak yang tidak mempunyai itu, Bu, HP, gabung dengan kakak sepupunya. Iya. Ya, itu. Ya itu merupakan apa ya? Kendala. Kendalanya kan kalau anak enggak punya HP. Kalau anak punya HP itu kan lancar, nggih kan? Nah, berarti jenengan berkomunikasinya baik. Iya. Kira-kira dalam pembelajaran daring itu tadi siswa banyak yang enggak punya HP. Hanya 2 anak. Tapi bersebelahan dengan sepupunya. Itu untuk kelas 5. Kelas 5 ya. Kalau anak yang kelas rendah, kelas 1 misalnya? Kelas 1 ada ya, Bu, tapi yang mengikuti itu sepupunya seperti Citra sama itu ya, Naufal. Ada 1-2 anak saja, Bu. Sini banyak yang mempunyai HP yang milik orang tua, tapi selalu aktif dengan anak-anaknya. Iya. Udah ya, berarti itu tadi anak-anak mayoritas punya HP. Kalau enggak punya HP, apa yang Ibu lakukan? Tadi yang punya HP kan daring. Yang enggak punya HP dilaksanakan tatap muka. Tetapi yang tidak tatap mempunyai muka sudah berdua sama sepupu, Bu. Berarti berdampingan yang punya HP. Iya kan? Ya, udah. Ini sudah ada connect antara guru dengan siswa. Nah, dalam pembelajaran tersebut, ini seharusnya saya melihat video ya. Ini kan jenengan yang bercerita, tapi saya percaya loh Bu ya. Besok kan videonya saya lihat. Apakah anak itu tadi
terampil bertanya dan menjawab apa ndak, nggih kan? Nah, terampil mengemukakan pendapatnya ndak. Nah, tampil melakukan presentasi. Tahu presentasi? Dia menyampaikan pembahasan, ya. Hasilnya. Hasil Ya? dari tugas tadi. Hasil. Dari tugas tadi. Terus terampil memanfaatkan TIK. Tadi itu loh apa? Nah, dari yang saya sampaikan itu tadi, kira-kira di sekolah Ibu sudah seperti itu belum? Sudah, Bu. Anak-anak itu tadi loh. Iya, sebelum pandemi ini kan sudah melaksanakan 1 tahun yang lalu. Sudah menggunakan kurikulum 13 setahun yang lalu, Bu. Jadi sudah melaksanakan dengan lancar. Ya, berarti intinya siswa terampil bertanya, ya, Bu. menjawab, ya. Ini saya tulis loh ya. Besok videonya itu anak harus terampil itu tadi pada waktu ada pembelajaran. Besok itu yang ditampilkan pembelajaran kelas berapa? Yang kelas tinggi? Kelas 6, Bu. Kelas 6. Oh, jenengan itu memberi masukan loh ya. Nanti anaknya itu jenengan ini kan menjawab bahwa anak itu terampil bertanya, terampil menjawab, terampil melakukan presentasi, terampil memanfaatkan TIK. Oke, sudah dijawab loh ya. Besok saya lihat videonya. Berarti nomor 5 ini nanti yang ditampilkan datanya itu adalah video pembelajaran secara daring. Eling-eling Bu, nomor 5 itu adalah video. Nah, video nanti jawaban jenengan iki tak cocokno, betul ndak? Nek betul ya nilainya bagus. Nah, kalau enggak, Ibu guru kelas 5 kemarin itu ngarang ya. Terus dalam keterampilan berkomunikasi yang dijawab Bu Guru dalam pembelajaran tadi ya. Nanti di situ anak tampak bahwa terampil dalam membuat kalimat. Paragraf, karya tulis. Dan sebagainya yang ada di nomor 5 tersebut. Udah Bu, nomor 5 besok video pembelajaran yang saya amati. Okay? Nomor 5 seperti itu. Jenengan terus iki karena berurutan. Nomor 5 intinya itu kan anak terampil berkomunikasi, nggih kan? Ngebel. Assalamualaikum Bu Guru. Nah, ya. Gimana? Nuwun sewu, ya satu kelas itu tidak semuanya seperti itu, terampil menyampaikan, terampil berkomunikasi. Tidak semua kelas seperti itu. Ya ada yang lambat, ada yang begitu. Gitu, maksudnya tidak semuanya terampil semua. Berarti dalam keterangan saya tidak seluruhnya siswa terampil titik-titik itu. Gitu nggih? Nah, nek ngono sesuk amane pas proses pembelajaran kalau sudah jenengan jawab seperti oh iya ada anak yang diam misalnya begini
ada anak yang aktif. Nah, komunikasi dengan gurunya. Rata-rata Ya, tak seperti tulis. itu Bu, anak sini Bu. Tidak seluruhnya siswa terampil. Ngaten nggih? Ya, nomor 6 jenengan lagi iki berurutan. Sekarang tadi terampil berkomunikasi, nggih kan? Nah, sekarang tampil berkolaborasi. Nah, ini. Ya, kalau ditanyakan bagaimana Ibu mengembangkan keterampilan berkolaborasi siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah, ada buku catatan penilaian sikap atau tidak? Ya ada. Ini hubungannya dengan kurikulum 13. Sudah kan? Sudah melaksanakan kurikulum 13 ya? Sudah Bu. Nah, ya. Berkolaborasi itu kan tidak sendirian ya Bu ya? Yang namanya saja berkolaborasi. Tentunya siswa itu intinya ya gampangnya ku kerja sama. Ngono lho Bu. Nek istilah menderenge kolaborasi. Nek ketoke angel ditampa ya kerja sama. Kerja sama dalam apa? Kerja sama dalam diskusi. Kerjasama dalam presentasi berkelompok. Pernah enggak presentasi berkelompok? Perlu Misalnya, ya nak. membahas kembali. Pernah enggak? Pernah ya. Misalnya, ayo nak berkelompok, satu kelompok 4-4. Ini saya beri tugas. Nanti ketua kelompoknya yang maju untuk melakukan presentasi. Ini namanya kan kerja kelompok. Kolaborasi. Terus kerjasama siswa dalam berbagai sumber daya belajar. Nah, ini intinya kan kolaborasi itu tadi ya. Itu apakah seluruh siswa yang ada di SD tersebut, SD-nya jenengan, apakah ya seperti itu semua? Apakah ya ada anak yang seperti jawaban nomor 5, tidak seluruhnya? Tidak Gimana, seluruhnya. Bu? Tidak seluruhnya. Berarti jawabnya tidak seluruhnya. Aman, nek jawab tidak seluruhnya. Kalau jenengan seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah pandai berkolaborasi. Anak sini rata-rata Misalnya seperti itu Bu. Ada yang ya bisa. kalau Ya ada yang lemot Bu istilahnya. Ada yang kurang mampu untuk menyampaikan. Itu ada Bu. Dalam kegiatan pembelajaran yang secara keterampilan berkolaborasi itu tadi, tidak hanya pembelajaran yang ada di sekolah saja, tapi kolaborasi terhadap ekstrakurikuler. Ya. Gimana jawabnya? Konsisten? Tidak seluruhnya? Tidak seluruhnya. Ngoten nggih? Tidak seluruhnya siswa terampil, kan? Dalam berkolaborasi. Kemudian nomor 7 masih berhubungan itu. Tadi komunikasi, berkolaborasi, sekarang keterampilan berpikir kritis. Nggih, Bu nggih? Intinya ngeten, siswa terampil mengidentifikasi masalah. Bisa seluruhnya siswa mengidentifikasikan masalah? Menganalisis masalah? Kalau anak sini tuh mungkin bisa tapi tidak bisa menyampaikan.
Kadang seperti itu, Bu. Tapi kalau dipancing-pancing gurunya, diarahkan, itu baru berani menjawab. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi memecahkan masalah. Iya kan? Nek bocah sing pinter, wah, terampil, nggih kan? Nek bocah yang kurang biasanya, ayo ini diidentifikasi masalahnya gimana, kemudian nanti dianalisis. Bocah kan terus meneng ae, wedi. Nek keweden cah cilik terus nangis. Bisa? Bisa? Bisa diterima ya. Nah, sekarang nomor 8. Keterampilan kreativitas dan inovasi. Oke. Intinya begini, Bu, ya atau tidak, siswa itu terampil menemukan gagasan atau konsep, menganalisis dan mengevaluasi, mengembangkan gagasan, menerapkan gagasan. Gimana? Kurang, Bu, untuk ini. Bisa seluruhnya siswa atau sebagian siswa? Tidak seluruhnya. Gimana? Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya, ya. Tidak seluruhnya. Ya. Oke. Terima kasih. Sami-sami, Bu. Nah, itu tadi mengenai keterampilan abad 21 yang jenengan borong jawabannya. Yang intinya mulai dari nomor 5 sampai nomor 8 itu tadi belum seluruhnya siswa bisa melakukan. Tidak apa-apa, dijawab secara jujur. Sekarang nomor 9. Jenengan lagi? Bu Eni, monggo. Kersane merata, Bu. Bu Eni. Nyantai. Iya, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suaranya kok lirih sekali ya. Ibu apa Mbak ya? Ibu apa Mbak? Mbak, masih Bu Senggel, Bu. Oh iya, saya lihat mukanya kan kelihatan antara ibu dan Mbak. Yang tadi kok ibu, Bu? Yang tadi ibu-ibu. Bersama Mbak siapa? Mbak siapa? Qurratul Ainiyah. Selengkap. Panggilannya? Panggilannya Eni, Bu. Eni? Oh, Mbak Eni. Mengajar kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Berarti sabar ya. Super. Super sabar. Nah, sekarang nomor 9. Kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dengan mengembangkan minat dan bakat. Bentar ya. Nomor 9. Apakah Mbak Eni ikut melatih siswa dalam kegiatan minat dan bakat? Di sekolah itu dan ada kegiatan minat dan bakat. Nggih, ada. Nah, Mbak Eninya ikut melatih enggak? Ya, ikut. Seperti ikut. Ekstra. Dalam melatih apa? Ekstra. Ekstra yang dilatih Mbak Eni apa? Pramuka, Bu. Pramuka. Ya. Berarti Mbak Eni ikut ya. Melatih siswa dalam kegiatan minat dan bakat.
Nah, tadi Mbak Eni mengatakan, Mbak Eni tadi kan ikut melatih pramuka. Selain pramuka, di sekolah itu bidang apa lagi selain pramuka? Oh, kalau selain pramuka, tapi tidak di kelas tidak kelas bawah, Bung ya. Itu ada minat bakat seperti tari, tapi tidak masuk tari. Ekstranya. Oh, kalau ekstranya ya harus hafal lah, Bu Guru kok. Ya, tapi yang enggak saya nggih, Bu nggih. Ada kadro. Nggih. Pramuka ya tadi ya. Terus BTG. Iya. Kemudian apa lagi? Nggih, cukup, Bu. Masa cuma 2? Yang kesenian enggak ada? Kalau untuk kesenian ya tadi kadroh niku, Bu. Untuk kesenian nggih. Oh, kadroh. Ya. Kesenian dalam kurung kadroh. Sudah itu saja? Tari apa? Juga, kalau olahraga olahraga. Lah, kegiatan ini kalau yang kerohanian ada enggak? Yang kerohanian. Tilawah, Bu. Tilawah Quran. Tilawah. Sudah? Sampun. Sampun. Nah, ini yang jenengan sebutkan mestinya ada di dalam kurikulum. Nggih kan? Nggih. Golek kurikulume beda karo iki. Dadi sing jenengan sebutno iku mestine kudu ana nanggone jero kurikulum. Biar dikatakan tidak menyimpang. Tidak menyimpang, nggih? Nggih. Ya. Terus dalam melatih, jenenge nek dilatih mesti ana lombane. Nggih. Nggih ya? Nggih. Pernahkah mendapat kejuaraan di situ? Nggih, pernah, Bu. Juara apa saja? Kalau tilawah sih belum pernah dapat nggih nek sing tilawah nggih. Ya. Pernah Boleh tapi tanya lalu. Untuk tahun ini apa? Nggih enggak ada. 19. Hifzil Quran, Bu. Apa tadi? Hifzil Quran. Juara piro? Kabupaten. Quran juara. Juara berapa? Juara berapa? 2 tingkat kecamatan. Kabupaten. Kecamatan. Enggak punya kejuaraan tingkat kabupaten? Pernah niku juara kabupaten. Tapi tahunnya tahun berapa ya ini pasti ya? 18 19 pernah, Bu. Kabupaten. Apa? Juara 2 apa? Tilawah ya. Hifzil Quran lagi, Bu. Ini lagi. Ya, tapi yang juara tahun 2000. Ya. Juara 2 tingkat kabupaten. Nggih ya? Nggih. Tahun 1819. Ya. Sudah enggak ada lagi ya? Nggih, kalau soal itu, Bu. Sudah terjawab yang nomor 9. Intinya ya didengarkan ya.
Tadi di sekolah mempunyai beberapa kegiatan, sudah disebutkan ya. Ini sudah ada yang melatih. Kemudian pernah diadakan atau mengikuti lomba. Dalam lomba, kegiatan yang disebutkan tadi pernah ada yang memperoleh kejuaraan. Kejuaraan ini tadi bidang agama semua. Ada yang tingkat kecamatan, ada yang tingkat kabupaten. Jadi datanya nomor 9 nanti yang harus dikirim nama kegiatan iku mau opo kabeh. Jadi jenengan kan nyatat. Ya. Itu harus sesuai dengan kurikulum loh ya. Nah. Terus pelatihnya sopo. Itu SK-nya kan ada, itu SK dari kepala sekolah. Pembagian tugas. Ya. Ada kan? Ada. Di samping guru saya, itu, ya. di samping guru itu mengajar kelas tek kelas 1 2 ya. Terus di belakangnya guru itu melatih, ada yang pramuka, ada yang BTK, ada yang olahraga, ada yang kesenian dan sebagainya. Sesuaikan dengan SK-nya saja, ya. Datanya nanti seperti itu, SK dari kepala sekolah itu saja loh. Ya. Nggak usah nulis-nulis. Terus yang belakangnya nanti adalah buku catatan kejuaraan. Ya. Kalau misalkan Jenengan sudah. Kalau tadi soal kejuaraan kan ke ekstra. Ngaten gini, wow. Kalau untuk kejuaraan seperti akademik itu juga ikut di boleh. Boleh. Kalau akademik sering, Bu. Oh enggak, yang anu saja. Yang bakat, minat dan bakat saja. Oh, berarti tadi yang bidang olahraga, terus bidang kesenian, nggih kan? Nggih. Bidang ilmiah dan inovasi dan bidang kerohanian. Nah, misalnya kalau mau diikutkan ya enggak apa-apa, nanti kita masukkan yang bidang ilmiah atau inovasi. Pokoknya anggere nanti kan masuk di poin lain, ya. Daripada nanti dipenggal-penggal malah kececeran. Dijadikan satu enggak apa-apa, nanti akan dicari di poin lain. Ngaten nggih? Nggih, Bu. Karena itu kan bersatu menjadi satu buku, nggih ya? Iya. Nggih kan? Ya, dah. Sekarang nomor 10. Jenengan lagi ya. Nggih. Karena ini masih hubungannya dengan nomor 9. Nggih. Nggih, Bu. Tadi sudah disebutkan minat dan bakat yang pernah dibimbing dan yang pernah diajukan untuk mengikuti lomba. Sekarang apa diganti kelas 6 ya enggak apa-apa, ini mengenai nilai ujian. Oh, ngoten. Bu, guru kelas 6 berani nggih. Nilai ujian. Guru kelas 6 tahun kemarin ngoten nggih, Bu? Ingkang sudah melaksanakan ujian. Iya. Iya, nanti diupload ya. Nanti dikirim datanya ya. Nggih. Nah, tadi yang nomor 9 ya, yang nomor 9 tadi kan yang ditampilkan bidang non akademik. Yang akademik nanti masuk pada nomor 10. Nggih? 9 non akademik, nomor 10 non akademik. Ya. Rata-rata nilai ujiannya 3 tahun berturut-turut nanti yang ditampilkan. Rata nilai ujian 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau ini ya pasti, nggih kan? Nggih, Bu. Mesti ono.
Pun Bu nggih. Matur suwun. Udah. Nggih. Assalamualaikum Ibu. Sekarang, nah, ini tadi yang kami tanyakan tentang rata-rata nilai ujian, Bu. Panjenengan hafal? Rata-rata di laptop ada. Mesti ada. Itu meningkat apa menurun? Untuk Nilai ujian, Mas. untuk tahun 2018 ke 19 itu Sebentar. Yang meningkat itu dari tahun berapa tadi yang meningkat? 2017 ke 18. 17, 18. Saya 2019 kan tidak ada ujian. Ya. Nanti yang diupload nomor 10, nggih? Rata-rata nilai ujian. Hasil ujian itu loh sampai rata-ratanya, nggih? Yang nomor 10. Kok tak cocokno tenan apa ora, meningkat apa ora? Golek menurun dinekno meningkat, nggih? Nggih. Berarti ada. Sudah. Nomor 11. Oke. Ya. Siapa? Nggih, pripun Bu? Nomor 11. Siapa nomor 11? Nggih. Bisa satu Terserah. Apa aja guru kelas 6? Apa ada komite? Komitenya ada enggak? Oh, besok Bu. Besok belum dia. Tadi ada acara. Oh, besok. Oh, berarti besok nomor 11 masih kami ulang ya. Kami akan bertanya kepada komite. Tadi hasil ujiannya sudah disebutkan oleh Masnya bahwa hasil ujian yang tahun 2017 18 itu hasilnya meningkat. Ya. Nah, itu yang untuk ujian, kemudian yang rapot juga mesti ya dibuat kok ya. Oh, kok enggak dibuat tuh gimana? Antara ujian dengan rapot wes otomatis mesti dibuat ya. Nah, yang kelas 6 tadi sudah sampai lulus. Kelulusan itu kira-kira meneruskan semua enggak? Meneruskan semua, Bu. Meneruskan semua. Nah, tadi yang kami tanyakan komitenya. Komitenya itu terhadap lulusan sekolah merasa puas enggak? Tapi komitenya ini enggak ada, nggih. Nah, besok. Insyaallah puas, Bu. Ya. Puas. Masuk negeri semua? Nggih, negeri semua. Mm-mm. Negeri semua. Kalau kemarin yang tahun sebelum ada zonasi, itu siswa kan bisa milih di SMP favorit, SMP Kragan 1. Karena setelah ada zonasi, ya hanya bisa masuk 2 di SMA favorit karena jalur prestasi, yang lainnya di SMP yang sesuai dengan zona daerah sini, Bu. Kepuasan itu tidak hanya terhadap nilainya saja, nggih kan? Kepuasan terhadap sikap lulusan. Nah, sikap lulusan. Metu kok nggone SD Kendalagung nih bocah malah terumpak-umpakan. Nah, itu kan nanti komitenya kan nggak puas, ya kan? Nah, jadi puas terhadap sikapnya. Oh, lulusan dari SD Kendalagung, anaknya baik, sopan-sopan. Besok komite mau tak tanya seperti itu. Ya. Oke. Terus puas terhadap pengetahuan lulusan. Nah, kalau nilainya bagus-bagus, berarti komite merasa
puas. Terus kepuasan terhadap keterampilan lulusan. Lah nek wong SMK ya, lulus jurusan mesin, bocah metu terus do iso bengkel. Sing keterampilan tata boga lulus, iso do masak sing inuk. Kalau SD ya keterampilannya ya disesuaikan dengan tingkatannya. Misalnya anak yang lulus, oh kreatif, bisa ini. Bisa berkomunikasi, bisa kolaborasi. Ini besok yang saya tanyai adalah komite sekolah. Ini kira-kira menurut jenengan puas enggak? Ya, menurut Kalau saya menurut jenengan puas enggak terhadap selama ini tidak ada komplain dan baik-baik saja dan mendukung komite sekolah ya menurut saya ya Bu itu puas. Ya. Tapi tidak tahu mulai nanti. dari sikapnya, Pak Komite ya. Oke. Dari sikapnya. Mulai dari sikapnya dan pengetahuannya. Kita juga aktif ini komunikasi. Jawaban guru. Ya. Jawaban guru puas. Nah, ini tak tulis. Sekarang nomor 12. Pon jenengan lah ndak ya apa-apa. Kenapa, Bu? Penilaian sekarang, penilaian penilaian. Nggih. Penilaian proses. Jenengan masalah penilaian ndak ya wis kulino, ya wis digarap. Nggih kan? Bagaimana strategi Ibu dalam proses pembelajaran siswa? Diberi kesempatan untuk belajar secara aktif. Ya ndak? Di masa pandemi ini loh, anak-anak itu diberi kesempatan untuk belajar secara aktif ndak? Apa ya? Wah, wis ben lah. Wong masa pandemi ben do sak senenge, begitu? Ya tidak, Bu. Ya sesuai dengan ini apa namanya? Jadwal sesuai dengan silabus sesuai dengan apa? RPP yang kita buat setelah ini misalkan tema 1, subtema 1 ya besoknya juga ya saluran berkesinambungan terus. Tidak hanya kok tidak dijelong-jelong tidak. Jadi RPP-nya sudah dibuat. Lah, guru itu kan tidak hanya mengajar saja, pasti juga harus menyusun atau membuat penilaian. Penilaian yang Ibu buat itu apa saja? Yang kurikulum 13 itu loh. Penilaian sikap. Pengetahuan sama Terus pengetahuan, keterampilan. Ya. Adakah tes tulisnya? Ada tes tulisnya? Ada, Bu. Ada. Tes lisan? Tes lisan? Ibu? Ada, Bu. Ada. Kalau lisan itu apa ya dilisankan saja. Ya anak-anak ambil kertas. Saya beri pertanyaan secara lisan atau yang bisa langsung menjawab. Apakah seperti itu? Atau soal-soalnya ditulis. Biasanya itu seperti saya kemarin soal lisan, melisankan itu tes lisan enggak? Soal-soal tes lisan. Kalau dalam bentuk soal tes enggak ada, Bu. Biasanya kita pembelajaran itu soal lisannya itu Zoom, kita Zoom kan.
Terus kadang kita tunjuk satu-satu, misalkan setelah diterangkan, saya menerangkan itu misalkan Hanifah itu saya beri pertanyaan, dia menjawab bisa ya saya centang gitu dulu. Itu ada tanya jawab. Tanya jawab, tapi enggak ditulis ya. Nah, yang tes tertulisnya tadi kan ada. Yang lisannya enggak ada ya. Nah, itu intinya kan meskipun lisan kan harus ada datanya. Ya kan? Itu kebanyakan seperti itu guru-guru. Kalau lisan itu enggak pada punya dokumennya. Bu, kalau memperkenalkan diri, misalkan itu ada tugas kelas 1, G. Memperkenalkan diri itu termasuk tes lisan atau masuknya di lisan apa di keterampilan, G? Misalkan anak-anak coba kirimkan video kalian tentang data diri, perkenalan diri, memperkenalkan diri. Itu kan ya termasuk lisan, G. Lisan apa mboten? Iya, keterampilan lisan. Soalnya kan sederhana, cuma satu soalnya cuma siji. Nah, soalnya cuma siji ndil. Coba sebutkan, ngoten nah? Nah, apa tadi terusé. Jadi soal lisan itu kan tidak harus 1 sampai 20 atau berapa. Ya apa yang jenengan sampaikan tadi ditulis. Biasanya kalau soal lisan itu hanya sedikit. Ya kan? Kadang-kadang kalau mau pulang, ayo nak, tak tes lisan dulu. Kalau yang bisa boleh pulang, kalau yang belum bisa di situ saja misalnya. Itu kebanyakan guru kan yang ada di sini, elingnya apa? Kan begitu Itu harus menulis apa yang ditanyakan, ditulis. Meskipun pertanyaannya hanya satu, ditulis pada KD apa, tanggal sekian. Nah, soale opo, masih cintil ndi ya ora apa-apa. Tapi jenengan punya dokumen soal lisan. Nek tertulis saya percaya punya semua. Oke. Tes lisannya ini jenengan saya kira belum. Sudah dilakukan tapi tidak di. Iya, sudah dilakukan tapi tidak ditulis. Ngoten niku gak jenengan tok are. Pirung-pirung. Pirung-pirung. 80% guru lupa. Oke kan? Nah, dengan adanya akreditasi ini kita berbenah diri. Yang sederhana-sederhana, yang kelihatannya sangat sepele, tapi harus didokumenkan. Jadi kalau ditanya seperti ini, nah, punya tes lisan, punya. Mana buktinya? Enggak ada, Bu. Wong saya itu cuma ngomong. Lah ngomongku mana buktinya? Lah, kalau saya punya rekaman jenengan ya bisa. Rekaman enggak punya. Terus dokumen tertulisnya enggak ada. Berarti itu. Kalau lisan percaya. Terus unjuk kerja punya. Portofolio juga ada. Yang sering terlewatkan adalah tes lisan. Begitu nggih? Udah. Terus lagi, jenengan tadi kan memberikan soal kepada siswa. Terus dinilai. Itu kira-kira setelah dinilai, Bapak Ibu melaksanakan analisis enggak? Yo, melakukan analisis enggak? Iya, Bu. Ya. Berarti besok ada dokumen, berarti ada dokumen analisis ya. Analisis nilai ya. Nah, beserta perbaikan dan pengayaannya. Dulu mana perbaikan pengayaan dengan analisis yang dilakukan? Dulu. Kita analisis
dianalisis dulu, nanti mana yang dianalisis, nanti kan yang nilainya bagus di atas KKM diadakan pengayaan, yang kurang diadakan perbaikan. Dah, itu untuk nomor 12. Sekarang nomor 13. 13. Mengarah ke perbaikan pengayaan. Dieling-eling loh, nomor 14 esok datane perbaikan pengayaan. Engko lek didono buku sing dipoto lek mok ngarepe judule tok. Ndak ya? Bisa Bu Sri anu ya pesan disuruh yang nomor 14 itu yang diupload adalah buku perbaikan pengayaan. Anggere fotone depane tok dak wis misalnya. Ya karo jerone bentuke kaya apa. Ya, yang di syuting perbaikan pengayaan kelas 1 foto jebret. Buka di situ. Foto lagi. Ganti nomor berikutnya perbaikan pengayaan kelas 2. Nah, jerone piye? Engko lek mak judul-judule nek depannya saja. Ya kan? Kelemahan dalam daring itu jenengan iso ngapusi aku. Terus kelas 3. Kelas 3 nanti seperti itu ya dan seterusnya. Syukur yang ditampilkan tidak hanya 1 halaman saja. Berapa halaman. Guru-guru punya ya catatan seperti itu tadi ya? Punya nggih? Punya, Bu. Ada. Ada, punya. Nek ono tenan, lek ono isine tenan, engko lek ono isine lali ora ditandatangani. Harus ditandatangani, gitu ya. Gak lupa, para kesusu, ayo dondengkol. Sesok itu ditampilkan misalnya. Jadi hasil nilai jenengan nomor 14 ini nanti tergantung bagaimana jenengan dalam menampilkan. Ya, kalau lengkap berarti nilainya bagus. Nek enggak lengkap, yombok. Ini perbaikan pengayaan nanti kami lihat jawabnya jenengan. Kirimkan perwakilan kelas 6 dan kelas tinggi atau 1 sampai 6 di nomor 14 ini. Ya 1 sampai 6 ya. Enggak apa-apa. Nek jenengan kelas rendah sama kelas tinggi, terus yang kelas lain kira-kira mengerjakan lek milai sing garap endi iku sing diupload ngapusi engko jenenge. Saya percaya lo ya. Terus nomor 15. Ini suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Lah supaya tampak kegiatan pembelajaran yang menyenangkan kan harus Bu Sri kan harus melihat videonya. Ya kan? Nah, ini berarti hubungannya dengan besok pagi. Begini Bu Nge, saya tuh kan selalu mengadakan Zoom meeting. Ya. Tetapi bisa ditampilkan. Ya, tetapi kelemahannya saya nggak ngerekam gitu. Setiap itu saya nggak rekam. Selesai ya sudah saya tutup gitu aja. Ya, lewatnya WhatsApp aja. Gitu. Di WhatsApp itu kan aja setelah WhatsApp itu setiap saya sudah beri tugas, saya cek, ya saya hapus lagi setelah saya nilai itu, saya hapus lagi karena memorinya penuh. Lah kalau ada yang kegiatan seperti ini, kan seperti di awang-awang, saya kan tidak bisa membayangkan jenengan bagaimana mengajarnya. Iya. Kalau punya videonya. Ini loh Bu, jenengan nggak usah berbicara, saya melihat, oh kegiatannya menyenangkan, ya kan? Kalau anaknya pada tidur semua,
Menyenangkan enggak? Enggak. Berarti ini hubungannya dengan besok pagi ya. Oh, nggih. Yang namanya menyenangkan itu ya jenengan besok kalau mengajar itu ya misalnya menggunakan strategi yang bagus dengan metode yang tepat, ya kan? Dengan model pembelajaran yang tepat, sumber belajarnya yang tepat. Dan orang datanya ngene iki apa? Saya kan tidak bisa membayangkan. Gitu ya. Nah, ini berarti ditunjukkan dalam proses pembelajaran. Nah, nek kira-kira mau ceramah blok kok. Menyenangkan enggak? Tidak, ya tidak. Kan enggak. Kalau jenengan ceramah saja, mesti muridnya itu mesti pada rame, ya enggak? Tapi kalau jenengan mengajarnya menggunakan metode yang tepat, memanfaatkan sumber belajar yang tepat, pakai IT, muridnya pasti merasa senang atau menyenangkan. Tinggal besok pagi bagaimana bentuknya. Ini penilaiannya kami mengamati besok pagi dalam proses pembelajaran. Ngeten iki karo jenengan eling-eling RPP-ne nang jerone kudune ana iki nomor 15. Ya. Ana strategine, modele, metodene, ya kan? Sumber belajarnya. Nah, tapi proses pembelajaran itu wong ini masa pandemi yang jenengan secara daring. Siswa yang dihadirkan harus berapa? Nek muridnya 32 ya ditekakno kabeh. Ya kan? Nanti hanya dihadirkan berapa begitu dengan mengajar. Yang mengajar tidak kelas 1 sampai kelas 6, tapi diambil dari kelas rendah Maaf Bu, dan kelas maaf, tinggi. maaf. Dalam. Jenengan kan Gimana? ya tadi kan daring. Secara daring Iya. itu kan mau anak menghadirkan berapa kan bisa aja. Kecuali kalau kita tatap muka tidak menghadirkan di kelas, di rumah. Anaknya di rumah, tapi diambil hanya berapa anak saja gitu. Berarti luring sama aja tatap muka. Kalau daring kan bisa, Bu. Jenengan iya daring di Zoom itu loh. Iya, saya tuh biasanya anak 19. Itu ya lewat di rumah masing-masing Anaknya. Anaknya di rumah masing-masing. Iya. 19 itu ya secara bersamaan bisa. Pakai HP semua. Mereka sudah punya handphone masing-masing, HP masing-masing, Android masing-masing. Gitu. Nanti kita tunggu ya ketentuannya harus berapa yang dihadirkan ya. Nggih? Kalau daring ketentuannya. Itu 1 iya. Iya, sudah tahu, tapi dalam pelaksanaan ini nanti ketentuannya berapa anak yang harus diikutkan. Nanti menunggu ya. Ya, sekarang nomor 16. 16. Nah, sekarang ganti nomor 16. Nomor 16 ini mengenai literasi. Dengar enggak? Literasi ya. Apakah di sekolah Ibu punya majalah dinding? Ada. Besok nanti difoto. Besok ditunjukkan, nggih.
Nah ya majalah dinding aja sing kosong. Majalah dinding kuwi mesti ana isine. Judulnya majalah dinding dipoto ora ana apa-apane. Kemudian anak-anak melakukan literasi. Nggih. Dalam membaca dan sebagainya. Melakukan pembiasaan membaca dan menulis kepada siswa di luar kelas. Parek-parek sebelum pembelajaran. Jadi nomor 16 nanti itu ya yang ditampilkan ya. Tapi itu dilakukan secara rutin atau dilakukan pada waktu-waktu tertentu literasinya. Ya setiap memulai pelajaran itu kan harus literasi dulu Bu sebelum kita memasuki apa namanya pembelajaran. Pembelajarannya itu anak kita biasakan untuk membaca terlebih dahulu. Ya. Nomor 16. Bentar ya. Besok berarti data yang dikirimkan itu adalah anak yang sedang melakukan itu tadi ya. Dokumen literasi. Foto anak atau foto madingnya? Ya, mau foto mading dengan anak-anak yang kemarin pasti nggak di foto ya. Wong ya nggak tahu. Ada waktu nggak punya foto-fotonya anak itu dalam melakukan literasi. Nggak pernah difoto. Kalau per kelas nggak ada mungkin Bu. Pernah. Ya, pokoknya kita lihat dokumennya dulu, biasanya kalau Bapak Faiz yang menyimpan Bu. Nanti ya dicarikan pada waktu sebelum pandemi itu ya. Foto anak sama foto madingnya Bu ya. Iya. Biasanya kita dokumentasikan. Berarti ini nanti mading dan kegiatan literasi. Kalau mau ditampilkan juga bisa di situ. Tampilkan apa Bu? Itu tadi anak-anak sedang kegiatan literasi. Belum bisa ya? Belum, tidak bisa Pak. Mungkin melihat kegiatan akreditasi ini yang benar itu kan sebelum melakukan seperti ini wawancara jenengan seharusnya kan mengunggah data-data yang berhubungan dengan instrumen. Tapi untuk SD-nya jenengan itu belum mengirimkan, kan terbalik. Wawancara dulu baru mengunggah data, seharusnya mengunggah data. Kan kami lihat apakah SD Kendalagung ini melakukan literasi di situ ada. Datanya sudah masuk dulu seharusnya. Oh, ada foto papan itu tadi. Terus ada foto anak-anak sedang melakukan literasi mulai dari kelas ini sampai kelas ini. Oh, ada perekamannya. Oh, saya terus kalau bertanya jenengan kepena, ada. Gitu kan? Nah, ini kan ditanya dulu. Nah, jenengan ini terbalik, bukan dunia terbalik, tapi data yang terbalik. Gitu kan? Kenapa kok kemarin kok nggak ngirimkan data dulu ya? Tidak tahu apa urung kober. Apa masa pandemi. Itu kemarin saya tunggu-tunggu loh. SD Kendalagung kok belum mengirimkan data sendiri ya? Padahal yang lain sudah mengirimkan. Ini kegiatan terbalik. Tanya dulu, datanya akhir. Sekarang berikutnya tadi nomor berapa ya? 16 ya. Sekarang nomor 17.
suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan. Nah, yang saya tanyakan, fasilitas belajar apa saja yang ada di kelas jenengan? Fasilitas nang jero kelas jenengan niku apa wae yang hubungannya dengan proses belajar mengajar? Nggih. Coba sebutkan. Gambar. Alat peraganya gambar, Bu. Kita tempel. Ya. Terus gambar, terus apa lagi? Kerangka manusia itu loh, apa tuh namanya? Alat peraga. Oh. Terus sesekali kita juga memakai alat peraga elektronik. Pakai video kan, pakai TIK. Ya. Terus Terus ada yang seharusnya ada tapi urung disebutkan. Lah iku mana literasi bocahnya keli apa? Sumber belajarnya tadi. Sumber belajar. Apa? Adakah buku bacaan? Ada. Ada. Terus ada apa lagi? Seperti globe itu juga ada, Bu. Itu sudah masuk pada alat peraga. Peraga sumber belajar, medianya media apa? Ya. Kadang juga pakai itu Bu apa? Kalau PowerPoint seperti itu. Oh. Ya. Sekarang lebih enak menggunakan IT sih. Ada semua di situ. Video pembelajaran. Senajan niku mau sing jenengan sebutkan arahnya pada IT, neng mestine lah ya ana alat tulis. Ada ndak? Ada? Iya. Alat tulis. Ya. Semuanya ada. Terus di samping itu ya mestinya wong anak sebelum pandemi itu kan ya masuk, mesti ya ada anak apa? Ada tempat duduk, ada meja. Ya. Kemudian tentang keamanannya. SD-nya jenengan itu letaknya di tepi jalan atau masuk jalan? Masuk. Di tepi jalan besar atau masuk? Masuk desa. Masuk desa. Jadi segi keamanan, kenyamanan, ya itu terjamin ya. Ya, Bu, karena di tengah-tengah penduduk ini belakangnya ada rumah, sebelah-sebelahnya semuanya sudah perkampungan. Tengah perkampungan. Tuh, termasuk nyaman karena letaknya jauh. Nah, jauh dari jalan raya, jalan besar. Ya. Sekolahnya jenengan ada pagarnya enggak? Ada. Ada pagar. Pagarnya depan tok apa ya berkeliling? Keliling semua, sudah berpagar semua. Depan, belakang, samping. Ya, ada pagar keliling. Terus yang depan itu kan mesti ada apa? Istilahnya gapura. Ada. Nah, di gapuronya itu ada pagarnya enggak? Ada. Ada ya? Ada ya. Ada pagar keliling. Supaya aman lagi, mesti ada petugas keamanannya. Punya enggak? Keamanannya kita guru piket, Bu. Biasanya guru olahraganya itu pada waktu kelas 1 pulang, guru olahraganya itu yang standby di depan. Jadi keamanan secara keamanan tuh enggak ada. Kita enggak sewa orang. Guru aja yang piket.
Jadi memanfaatkan tenaga guru. Ya. Kayak seperti guru olahraga itu kan pagi. Enggak punya penjaga. Ada. Punya enggak? Biasanya ya itu Pak guru olahraga sama Pak penjaga. Iya. Itu memang di SD. Kalau di SMP, SMA kan punya tugas keamanan, ya, tenaga khusus, punya petugas kebersihan, gitu kan? Bahkan yang menjaga di depan itu ada sendiri, tapi kalau SD ya cuma satu itu ya. Ya keamanan, ya kebersihan, nah, jadi satu. Multifungsi. Berarti sekolah jenengan itu terjamin keamanannya. Pernah dibobol maling enggak itu? Enggak pernah ya? Belum pernah. Jangan. Aja. Selama ini tidak pernah. Iya. Iya, itu tadi keamanannya. Kemudian kenyamanannya tadi tidak merasa bising karena tidak di depan di dekat jalan raya. Kira-kira sekolah Ibu bersih enggak? Bersih Bu, punya bersih karena sampah kita itu ada di depan kelas masing-masing juga. Iya, nyaman. Ada itu, kemudian aman, bersih. Besok kalau besok kalau ditampilkan tampak kan, katanya Bu Guru cantik, bersih. Loh, setelah ditampilkan kok sampahnya kok, wah, berarti ngapusi, kan, bersih. Bersih ku ya ora ana larahane, sukete ya resik. Ya namanya bersih seperti itulah. Nah, ini saya juga membayangkan, menilai kok selalu membayangkan. Ya. Besok kliknya itu kan kalau sudah lihat sebenarnya. Diklik. Oh, tak klik, dah tak klik betul, aman, nyaman, bersih. Nah, dan memudahkan siswa untuk belajar. Memudahkan siswa untuk belajar ku ya ana ruange belajar, ruang kelas. Ya kan? Masa sekolahan gak di ruang kelas? Lah nganu Bu, ruang kelasnya itu dibongkar. Lah terus le sinau no ndi yang belum masa pandemi loh ya. Ya di tepi-tepi jalan atau di mana. Nah, itu namanya tidak memudahkan siswa.